Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najib Adam Budi dengan angka NPM 2353-41006. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya ingin mempraktikkan mengajar mengelola kelompok kecil dan perorangan pada pembelajaran mata kuliah Mikro Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa isi semuanya? Jamaah. Ini Pak Ajis duduknya maju sendiri ini. Biar kita paling apa? Saya Bapak ya. Insya Allah pasti. Kalau belajar berat, Bapak Saya. bisa. Coba Ajis munduran apa? Munduran dulu, munduran. Kursinya aja, tapi kursinya lama lagi enggak? Itu Pak. Ini Ini baru masuk. Jadi ngomong dulu Pak. Ya Bapak mulai ya. Sudah ya. Kondusif, Bapak mulai. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Rabimu. Ya ampun. Tadi Bapak sudah masuk kelas ini, dan sesi yang ketiga Bapak harus bawa. Dan kebetulan dari anak-anak juga belum pada hadir, belum masuk kembali sudah hadir. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Silakan kami doa. Ya teman-teman, sebelum mulai belajar kita lagi berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak, jadi di sini Bapak akan menjadi komando pembelajaran pada hari ini. Begitu. Bapak yang harus maju pada hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar, dan ini pertemuan sebelum nantinya anak-anak menghadapi ujian akhir, ujian semester. Gitu. Bapak presentasi terlebih dahulu ya. Baik Pak. Jadi seperti biasa ada Ini Pak. dua, Pak. nomor. Hadir selalu Pak. Ya, semangat ya. Ini saya paling Datang Pak. udah tamu. Ya. Pak, Dari mana ada kasus ini? sudah mengundang diri pada soal ini. Sudah mulai Yang ini. mana karena masalah biaya Pak? Ya, bukan. Yang Enggak ya? Enggak. Oh ya, nanti coba Bapak hubungi guru yang lain. Ya Pak. Biasanya laporan sama siapa? Ibu siapa? Untuk Novita Pak. Bika. Bika. Ada 3 BKB Pak. Bu Novita, Bu Wita, sama Pak Rehan. Pak Rehan. Oh iya iya iya. Pak Rehan. Oh iya iya iya. Kemarin iya Bapak tahu Pak Rehan. Iya, kata Bapak. Iya. Tahu Bapak. Alah, iya. Kebetulan tahu Pak. Kan itu rumahnya jauh Pak. Saya rumahnya jauh. Iya, jadi cuma balik katanya di jalan macet Pak. Iya 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 sudah. Nanti kita tunggu saja kalau memang dia datang terlambat, masih Bapak terima. Tapi kalau memang tidak datang, maka Bapak sudah datang ke guru yang lain. Begitu. Baik ya anak, Bapak di sini akan memulai pembelajaran pada hari ini. Sudah ada hadir semua, sudah dengan perasaan yang semangat semua. Nah, terus mulai dengan pembelajaran dengan waktu ya. Kita hari ini ya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini tanggal berapa ya anak? 26 Pak. 26. Iya Pak. Betul Pak. 26. Kalau ini kredit sampai jauh Pak. 26 ya. Oke. 26. Ya, 6 November 2025. Hari ini Bapak akan memberikan pembelajaran terkait Terima kasih. apa itu bacanya anak? Teks argumentasi. Memahami teks argumentasi. Ya, pinter. Memahami teks argumentasi.
Sebelum kita lanjut untuk memahami teks argumentasi, kita perlu tahu dulu tentang apa itu teks argumentasi. Di sini Bapak akan menjelaskan. Anak-anak perhatikan ya, bukunya dibuka, dicatat, karena nanti akan ada pembagian kelompok. Pembagian kelompok ini terkait bagaimana anak-anak memahami teks argumentasi yang ada. Bapak jelaskan, teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat atau gagasan seseorang yang didukung oleh alasan, data atau fakta dengan tujuan untuk meyakinkan pembaca agar setuju terhadap pendapat tersebut. Kata kuncinya ada di mana, anak-anak? Argumentasi itu kata kuncinya di mana? Di komunikasi itu Adalah, kok bisa ada? teks. Di teks. Yang Pak, Ya. Dengan Pak. pendapat yang Bapak berikan informasi ya. Kalau kata kunci berarti dalam sebuah penjelasan dia memberikan pengetahuan yang mendominasi terkait apa yang sedang dijelaskan. Dominasi Itu bentuknya kata. Dominasi itu cakupan yang hampir menyeluruh. Begitu. Pendapat. Oke, kita kasih buat bisa ya pendapat ya. Pendapatan berikan najis. Pendapat boleh ya. Agar Pak. Agar Agar ya. oh begitu. Bukan pertanyaan agar itu. Agar itu kata-kata untuk yang saling menghubungkan. Itu. Jadi kata sebelumnya dengan kata setelahnya. Berarti kalau udah putus bisa dihubungkan sama agar ya Pak? Bukan begitu juga. Ada penempatan khususnya gitu. Ya. Baik, tadi Zebo sudah menyampaikan kata kunci terkait teks argumentasi adalah pendapat. Ini sudah mendapatkan kata kunci yang cukup baik untuk mewakili bagaimana atau menjawab dari argumentasi itu apa. Nah, kemudian setelah kita mempelajari atau mengetahui pengertian dari teks argumentasi, kita akan memahami struktur. Struktur ini ada 3 ya anak-anak. Ada pendahuluan, kemudian baru argumentasinya. Dan penegasan ulang. Ini termasuk struktur ini termasuk ketika ada sebuah teks begitu. Diawali dengan pendahuluan. Pendahuluan berisi pernyataan, pendapat, gagasan utama atau topik yang akan dibahas. Tujuannya memperkenalkan sudut pandang penulis begitu. Ini masuk pada bagian biografi terlebih dahulu begitu. Biografi itu memberikan pengetahuan atau pengenalan pada penulis, siapa yang nulis, nah, gitu. Biografi, tentang tanggalnya di mana, dia menulis karena apa, gitu. Kemudian baru dan pendahuluan masuk ke bagian argumentasi, berisi alasan-alasan logis yang mendukung pendapat, diperkuat dengan data, fakta, contoh, kutipan, hasil penelitian atau perbandingan. Maka ketika sudah ada struktur yang dibuat, pendahuluan, argumentasi diikuti dengan penegasan ulang atau simpulan. Maka demikian, karena ini sifatnya fakta, maka perlu dukungan lebih kuat lagi untuk hasil yang memang itu sudah fakta. Penegasan itu berisi penguatan kembali pendapat. Penulis biasanya menggunakan kata penutup seperti oleh karena itu, maka jadi hasil tulisan ini adalah hal yang memang kita gunakan untuk acuan atau referensi karena memang memiliki dasar yang kuat gitu. Itu terkait struktur anak-anak. Jadi ada pendahuluan, argumentasi, kemudian penegasan ulang dan semuanya itu berkaitan. Dan ini ranahnya pada teks begitu. Jangan lupa ini dari apa yang Bapak tulis di atas yang Bapak tanyakan, anak-anak bisa mencatatnya. Siapa? Barangkali memang ada anak-anak yang ingin bertanya ya, Bapak izinkan jika ada pertanyaan terkait struktur ini. Jika memang tidak ada, Bapak akan lanjut ke materi selanjutnya. Lanjut ya. Masya Allah, anak-anak pintar sekali sepertinya ini nanti akan ada bagian kelompok pasti bagus. Biasanya di luar, pemikirannya itu ada saja gitu. Ada saja Pak. Ya, ada saja. Ada saja apa Pak? Idenya, gitu. Idenya ada. Kenapa sesuatu dipertanyakan? Karena memang ada saja ya
terkait pembahasan tentu saja yang nanti juga pikiran pokok. Kemudian kita masuk ke bagian ciri-ciri teks argumentasi. Ciri-ciri, nah ciri-ciri tadi ada struktur, kemudian ada ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama ada teks argumentasi yang mengandung pendapat atau opini. Dan kemudian yang kedua didukung oleh alasan, data dan fakta. Ketiga ada tujuan. Tujuannya meyakinkan membaca. Keempat disusun secara logis. Ayo Nazim buat. Ya, Pak Umar. Apa ini? Kalau memperhatikan. Nanti kan Pak. Bapak minta Nazim untuk bacakan secara tegas dari apa yang Bapak visualkan. Silakan. Baik Pak, ciri-ciri teks argumentasi. Yang pertama mengandung pendapat atau opini. Yang kedua didukung oleh alasan, data dan fakta. Ketiga tujuannya meyakinkan membaca. Empat disusun secara logis dan sistematis. Lima menggunakan bahasa yang formal dan objektif. Keenam menggunakan kalimat fakta dan opini. Dan yang ketujuh memiliki struktur yang jelas. Berapa cerita tentang Kenapa kamu tadi dibuat? termin? Enggak aja cuma baca gua Pak. Sudah jangan bertengkar. Yang bertugas untuk membaca J2 sudah membaca secara benar, jelas, tidak bermain-main ketika membacanya, gitu. Dari ciri-ciri yang sudah disampaikan oleh J2 bahwasannya teks argumentasi terdapat identifikasi dari ciri-ciri ada 7. Ketika di dalam sebuah teks mungkin mendapatkan di antaranya sebagian besar dan memang itu akan ada faktanya, maka dia tidak lepas dari teks argumentasi. Dulunya adalah pendapat yang diikuti secara penelitian, kemudian disepakati kalau itu memang bisa dijadikan acuan fakta. Dia akan menjadi teks argumentasi dalam bentuk opini yang disepakati. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Oh iya. Baik, lanjut ya. Dari penjelasan terkait memahami argumentasi, kemudian struktur, ciri-ciri, ada tentang bagaimana kita membedakan fakta dan opini. Coba di sini bawa minta untuk anak silakan baca yang fakta ya. Fakta adalah pernyataan yang benar-benar terjadi, dapat dibuktikan dan diakui kebenarannya secara umum, bisa dibuktikan dengan data, angka, waktu, tempat, bersifat objektif, tidak dipengaruhi PLP, darah, perasaan, atau pendapat kamu pribadi coba ya, pendapat pribadi ya. Pendapat pribadi. Coba. Ya baik, terima kasih Nanda sudah membaca. Perbaiki ya bacaannya. Sudah bagus kok. Ayo dengan hadis bacakan opini. Opini adalah pendapatan perikanan Hadis yang benar. perkiraan atau keyakinan pribadi yang belum tentu benar dan tidak bisa dihadirkan secara langsung. Berarti kan sedang belajar ya? Iya Pak. Atau matanya minus? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Tidak apa. Terus belajar, terus dicoba dalam membaca nanti akan terbiasa. Tepat masih bacanya ya. Baik, Pak. Lama. Terima kasih, Pak. Pokoknya nyambung. Ya. Maka terus belajar sudah bagus. Opini pertama tadi sudah dijelaskan oleh Ajis terkait apa yang Bapak tulis. Di situ ada bersifat subjektif, subjektif. Bersifat subjektif. Terima kasih Najib sudah mengingatkan Bapak. Dan kemudian ada sering memakai kata menurut saya sebaiknya mungkin diperkirakan
Kemudian tidak selalu disertai dengan kayak kalau itu opini. Dari apa yang ditulis di atas, untuk mengetahui atau mengidentifikasi perbedaan dari fakta dan opini bisa dipahami anak-anak? Bisa paham, bisa paham. Bisa. Oke, boleh lanjut? Lanjut Pak. Oke. Dicatat ya anak-anak ya. Bapak sudah berikan poin-poin pentingnya. Oke, baik. Di sini Bapak akan menjelaskan secara singkat terkait kohesi dan koreksi. Koreksi adalah keserasian bentuk bahasa antar kalimat dalam paragraf. Ciri-cirinya ini perlu anak-anak catat supaya bisa dipahami lebih lanjut. Menggunakan kata hubung, berfungsi dan tapi karena itu. Meskipun demikian, kemudian ada pengulangan kata penting untuk memperjelas topik. Kata rujukan ini itu tersebut mereka yang sinonim dengan topik. Tidak kan? Koherensi. Hah? Kok bukan seperti itu kan ya? Mungkin ada sapaan yang biasa dilawan oleh orang-orang untuk orang-orang yang ada atau datang dari Cina dengan sebutan kok atau panggilan kok. Bukan ya? Bukan seperti itu. Oh, kita itu ada Cina. Apa bahasanya? Koherensi adalah kesatuan makna antar kalimat atau antar paragraf sehingga alur gagasan ada sangat logis. Oh ya Pak. Itu dengan kalimat saling berhubungan. Gunakan kalimat rantai seperti oleh karena itu, akibatnya, sebaliknya. Topik utama dijelaskan secara berurutan dan tidak korpa-korpa. Dari apa yang Bapak jelaskan di sini ada koreksi dan koreksi. Ini bagian dari isi dari teks argumentasi. Di dalamnya juga ada koreksi dan koherensi seperti itu. Namun untuk kita bisa mengidentifikasi lebih lanjut, maka Bapak akan memberikan contoh. Di sini Bapak minta anak-anak membaca terlebih dahulu. Dan di sini Bapak kan biasanya Bapak ingin tanya terlebih dahulu. Apakah dari apa yang sudah Bapak jelaskan bisa dipahami? Salah. Bapak minta untuk coba anak-anak tadi membagi kelompok, membuat kelompok. Karena saya kan tidak hadir tadinya ada mau Bapak sampaikan dengan tapi tidak hadir maka tidak apa. Sekarang kalian sudah berkelompok. Bentuk diskusi terkait contoh yang Bapak buat. Dari contoh yang Bapak buat silahkan identifikasi strukturnya di mana, pendahuluan, kemudian penutup. Strukturnya di mana Pak ya? Ya, pendahulunya itu apa, kemudian tesis argumentasinya apa, penutupnya apa. Dan Pak. Belum Pak. Jika sudah betul, tidak apa, sampaikan saja. Kemudian karena ini sudah Bapak berikan contoh kira-kira ini, maka anak-anak terbuka apakah ini fakta atau ini. Pendahuluannya ada di situ. Ya Pak tadi kan mau tanya ya strukturnya di mana Pak ya? Strukturnya ada di situ Pak. Ada di dalam situ Pak struktur Pak. Struktur yang ada dan contoh di atas Ya. itu dari mana sampai mana gitu. Oh dari mana? Dari situ sama. Ya. Oh, Silakan, ayo, tidak untuk bercanda, diskusikan. Bapak beri waktu 3 menit saja, karena sudah Bapak berikan contoh. Teman-teman tadi, anak-anak sudah Bapak saya tanyakan, bahwasanya paham. Maka identifikasi nanti sudah seharusnya anak-anak bisa memahami. Sudah bisa Pak. Silakan, Bapak beri waktu 2 menit. Itu tes apa Pak? Tes. Tesis. Yang mana? Itu tesis ya Pak ya? Oh iya, ini tesis. Tesis. Bukan teks ya? Bukan yang lain-lain ya? Tesis. ya Pak lagi gitu ya Pak. Oke, baik, 1 menit lagi. Gimana? Ayo, Pak. Bapak. Ya, boleh. Pokoknya udah di job masing-masing. Saya nulis, Pak.
Silakan identifikasi dari contoh yang Bapak berikan. Mana struktur, mana pendahuluan, mana strukturnya, mana pendahuluan, mana tesis atau argumentasinya, dan mana bentuknya. Ayo silakan. Baik Pak, pendahuluan Pak. Literasi digital semakin penting bagi pelajar Indonesia karena sekarang hampir semua aktivitas belajar itu sampai di Pak. Ya, saya membantu tidak apa, dibantu. Oh, Pak maksimal Pak. Ya, isinya itu data Pak. Selain itu survei itu sampai internet. Ya, penutupnya sampai. Pak itu seandainya ini Pak di titik Pak internet titik saja Pak. Bagaimana? Pak itu tidak memungkinkan bahwa internet titik itu tidak tahu internet titik saja Pak. Di koma saja. Internet saja tidak cukup. Oh itu kayak titiknya Pak. Ya. Nah, Ini pakai itu tentang seperti itu titik ya, memang titik kedua. Penutupnya dari mana? Iya Pak. Penutupnya dari mana saya mana? Dengan bagi dengan satu Windows saja Pak. Windows ya. kita Windows. Dengan sampai Windows Pak itu di ada Windows ya. Dengan melihat bukan ada. Ini dong, sampai ini Pak, Ini Pak, ini Pak. Ini Pak. Oke baik ya. Kerja hasil kerja kelompok yang baik dari penjelasan yang diberikan oleh jubir, yaitu Joshua Rizka, memberikan identifikasi yang tepat pada bagian struktur. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah kompak dalam memberikan argumentasi, sudah kompak dalam menentukan teks argumentasi melalui opini, dan hasil kerja kelompok bersama itu adalah hal yang sangat bagus dan apresiasi, yang harus diapresiasi. Karena tentunya kita di kehidupan yang berkelompok selalu saling membantu untuk menemukan jawaban-jawaban. Nah, anak-anak di sini tadi Bapak lihat kerja kelompok antara individu dan yang lain itu benar-benar saling membantu. Jadi sepertinya ada yang aktif bertanya, Bapak berikan informasi, Bapak kasih penjelasan apa yang dia tanyakan. Ini bagian aktif secara individu. Nah, kemudian diikuti kerja kelompoknya. Ternyata ada juga berkontribusi aktif. Cuma ada dua, ada bersama-sama untuk menjawab contoh yang Bapak berikan. Dan itu sangat bagus, sangat baik dan patut diapresiasi. Tepuk tangan untuk anak-anak. Bapak sudah memberikan contoh, itu ya, dan sudah tadi diidentifikasi oleh kerja kelompoknya. Pada bagian akhir kesimpulan atau simpulan. Bapak menyampaikan simpulan. Teks argumentasi berisi pendapat yang didukung fakta yang kita membaca. Teks ini memiliki struktur, tesis, argumentasi, penegasan ulang. Ciri utamanya menggunakan opini dan data serta disusun dengan kohesi kesatuan bentuk dan koherensi kesatuan makna. Ini adalah simpulan ya, anak. Simpulan. Ya. Coba dari yang sudah Bapak jelaskan, simpulan, berikan simpulan secara singkat saja, kata kunci saja dari anak. Argumentasi pendapat Pak. Argumentasi, Nazim juga menjadi pendapat. Ada argumentasi itu masih Pak. Tasi atau tesis? Oh iya, Tesis ya. Najis? Argumentasi itu berisi fakta ini Pak. Wais. Luar biasa. Tepuk tangan ya. Juga memahami secara tuntas dan jelas dari apa yang Bapak jelaskan. Memiliki kata kunci adalah kunci untuk kita bisa tahu apa yang sedang kita cari. Dan di akhir Sampai jumpa. yaitu terima kasih dan Sampai sampai jumpa. Ini kita sudah berada di ujung pembelajaran. Sampai jumpa. Karena anak-anak nanti akan ketemu
ujian akhir semester. Terima kasih aja Pak kalau gitu Pak. Iya Pak. Banyak Pak. Ketinggalan materi nih Pak. Ya sudah, terima kasih. Baik, karena kita sudah berada di ujung pelajaran. Semoga apa yang sudah Bapak berikan memiliki nilai yang positif, bermanfaat untuk anak-anak. Semuanya dari mencatat dan makanya Bapak berikan. Nah, itu nanti bisa dipelajari di YouTube, karena itu akan sangat membantu anak-anak untuk menjawab ujian-ujian nanti yang di sekolah, gitu ya. Jadi, semoga pembelajaran hari ini bermakna. Semoga pembelajaran hari ini memiliki nilai positif untuk kita semua, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum berakhir dari kita, Bapak kita untuk kelas yang pimpin doa hikmah. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Cukup sekian pembelajaran yang saya berikan pada ini. Semoga memberikan kebaikan ya. Semoga kita yang baik untuk anak-anak semua. Pak jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak. Mari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jebot Rizka Ramadona dengan NPM 2363041001 sebagai observer tulisan Saudara Najib Akdam Pakudi dengan materi memahami teks argumentasi, menunjukkan kehangatan baik, menunjukkan kepekaan baik, mendengarkan sangat baik, respon baik, membangun hubungan saling mengerti baik, mendukung baik, membantu sangat baik, mengerti perasaan baik, menanggapi emosi siswa atau mengendalikan situasi baik. Yang kedua, menetapkan tujuan baik, merencanakan kegiatan sangat baik, memberi nasihat baik, membantu menilai baik. Kegiatan setiap orang baik, penyediaan alat sangat baik, penyediaan sumber sangat baik, cara membantu siswa baik. Terakhir, menyenangkan baik, menantang siswa untuk berpikir baik, mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat baik, mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya sangat baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.